Nah, ini ada dua bentuk airtable yang berbeda. Tabel yang pertama, ya, yang sebelah kiri, ini juga airtable dengan signifikannya 5% dan 1%. Maknanya apa 5% dan 1%? Artinya kalau kita pakai 5% boleh, 1% juga boleh. Ya. Karena jika kita ngambil yang 5% mengandung makna bahwa tingkat kepercayaan penelitian kita tersebut bernilai 95%. Jika kita ingin meningkatkan lagi tingkat kepercayaan penelitian kita itu lebih tinggi dengan mengambil angka 1%, maka tingkat kepercayaan penelitian kita 99%. Jadi itu hanya tergantung kepada peneliti ingin mengambil yang mana tingkat signifikansinya. Nah, di tabel pertama ini, kolom pertama ini hanya tertulis angka N. Ya kan? Sementara di tabel yang kedua, itu ditulis DF N kurang 2. Bagaimana cara kita membacanya? Kedua tabel ini. Mari kita simak yang pertama untuk tabel yang di sebelah kiri ini. Cara membacanya ialah kita harus tentukan dulu. Kita ngambil tingkat kepercayaan 5% atau 1%. Nah, di sini kita misalkan kita ngambilnya 5% yang biasa diambil oleh peneliti-peneliti terutama yang masih mengerjakan tugas di tingkat S1. Jadi kalau kita udah tingkat S2 ataupun S3 itu bagusnya ngambil yang lebih tinggi lah, yaitu 1%. Nah, misalkan penelitian kita itu jumlah sampelnya 24 orang. Jadi N ini artinya sampel, jumlah sampel. Kalau kita merujuk angka 24 dengan taraf signifikan yang kita ambil adalah 5%, maka airtable-nya ialah 0,404. Jika kita mengambil taraf signifikannya yang 5%. Jadi tabel ini langsung melihat berapa jumlah sampel kita, kemudian lihat ke deretan jumlah sampel tersebut yang angka 5%. Sehingga ditemukan angkanya dari 20 orang sampel yang kita ambil sebagai contoh, itu diperoleh airtable-nya 0,404. Sementara untuk melihat tabel yang satu lagi, kita ngambil yang taraf signifikannya 0,05 atau 5%. Nah, jika kita lihat angkanya dengan jumlah sampel 24, maka tentu akan diperoleh nilainya 0,3882. Namun, untuk tabel ini cara melihatnya berbeda. Karena ketentuannya harus berpedoman kepada derajat kebebasan ini. Yaitu N dikurang 2. DF sama dengan N dikurang 2. Artinya, jumlah sampel kita 24 dikurangi 2. Sehingga untuk nilai airtable itu kita lihat di angka 22. Dengan taraf signifikannya 0,05 atau 5%.
sehingga diperoleh R tabelnya 0,404. Jadi angkanya sama jika kita lihat pada tabel yang di sebelah kiri. Nah, jadi tidak perlu diragukan. Ya, terserah mau pakai yang mana. Boleh ngambil yang tabel tanpa pengurangan menggunakan rumus N dikurang 2. Atau bisa menggunakan rumus DF N dikurang 2. Hasilnya tetap akan kita temukan angka yang sama. Nah, begitulah cara membaca R tabel yang baik dan benar dalam statistik. Kemudian nanti setelah kita mendapatkan R tabelnya, barulah kita bandingkan R tabel tersebut dengan R hitung dari hasil kuesioner kita. Sehingga dapat diambil keputusan apabila nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka kuesioner yang kita ajukan itu sudah valid. Sebaliknya, jika nilai R tabel lebih besar daripada R hitung, lebih kecil daripada R hitung,